Oke teman-teman ya, jumpa lagi dengan kami di Melia Motor. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan motor Ninja 4 tak dengan keluhan dia mogok ya. Dia mogok dan saya cek ternyata baterainya drop ya. Jadi ini barusan kita cas. Ini barusan kita cas ya. Nanti kita akan lihat dia baterainya ini memang karena drop ataupun memang dari pengisiannya yang bermasalah. Jadi kita akan cek untuk pengisiannya dulu ya. Coba kita hidupkan, ini barusan kita cas, mudah-mudahan kuat. Oke, motor hidup karena akinya baru kita cas. Sekarang kita lihat kalau pengisiannya dia di 14 volt, 14,5 volt, berarti memang hanya baterainya yang suwak aja. Tapi kalau pengisiannya dia hanya di bawah 12 volt, berarti mogoknya karena pengisiannya yang enggak normal ya. Sekarang kita lihat, coba kita lihat untuk voltase pengisian. Nah, oke ya teman-teman ya, kelihatan ya. Teman-teman ya, berarti di sini permasalahan dia mogok karena pengisiannya nggak normal. Karena setelah kita hidupkan mesin dia di bawah 12 volt, sedangkan yang normal dia paling nggak di 14 volt, 14,5 volt ya. Jadi ini ya sudah kita bongkar untuk bagian bodinya ya. Jadi kita di sini akan lihat apa permasalahannya, ataukah dari kabel ataupun dari regulatornya kita juga belum cek. Makanya di sini kita akan cek satu persatu. Kita lihat dari kabelnya, dari regulatornya ataupun kiproknya, atau dari yang lain kita juga belum tahu. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kita langsung cek. Cara ceknya kita akan lihat bedah bagian spoolnya dulu. Kita pakai tester ya teman-teman ya. Pakai tester digital. Coba kita lepas dulu. Ntar kita ambil testernya. Oke teman-teman ya. Jadi di sini coba kita lihat, di sini ada 6 kabel teman-teman ya. Perlu diketahui bahwasanya di sini ada 6 kabel. Di sini ya, di sini ada 3 kabel hitam. Di sini yang sejajar ini, dia adalah kabel dari spool, yaitu spool 3 pas. Dia di sini menggunakan sistem full wave ya teman-teman ya. Di sini ada 3 pasang, kemudian ada bukan 3 pasang, ada 3 pin ya. Untuk ini dari spool semuanya. Kemudian yang bagian putih ini adalah menuju ke pengisian baterai. Kemudian yang hitam besar ini, yang sebelah pinggir ini adalah dia massa. Sekarang kita cek untuk pengisiannya. Untuk pengisian coba kita lihat. Di sini harus kita cek harus dengan massa, harus ada arusnya. Dia harus ada 12 voltnya ya. Oke, hidup. Berarti di sini nyampe baterai, untuk pengisian dia nyampe ke baterai. Kemudian di sini massa. Bentar. Nah, ini kita cek untuk massanya dia ada nggak? Nah, ya. Ini massanya ada. Berarti untuk massa dia bentar. Nah, aduh. Bentar ini. Oke, ada ya untuk massanya ya. Kemudian 3 pasang ini sekarang kita cek dengan tester digital dengan avometer ya. Kita masukkan ke mode buzzer. Bentar. Nah, dari sini ya kita masukkan ke mode buzzer. Kita tes untuk testernya ya. Oke, dia bunyi. Jadi gini ya. Bentar. Jadi antara 3 ini kita harus tes, harusnya ketiga-tiganya ini dia nyambung. Yang pada bagian 3 pas dari spool ini ya. Kita langsung cek. Jadi kita cek satu persatu, dia harusnya menyambung. Nah, ini sama ini nyambung ya. Ini nyambung. Kemudian ini sama ini. Ya, ini nyambung. Oke, semuanya nyambung.
berarti untuk spool nggak ada yang putus. Kemudian kita cek untuk spoolnya dia short atau enggak dengan bodi. Harusnya kalau sistem full wave ya, dia harus enggak bersinggungan dengan massa. Oke. Kalaupun ini bersinggungan dengan massa, berarti spoolnya dia short ataupun kebocoran arus. Makanya kita akan cek dulu untuk kabel yang 3 ini, dia nggak boleh bersinggungan dengan massa. Oke ya. Ntar. Ini massa. Tuh, ntar. Oke. Nah, bisa diperhatikan buat teman-teman ya. Ini spool yang 3 pas. Ini dia connect dengan massa, berarti spool dia short ya. Nah, ini ya. Nah, ini dia bunyi. Nah, berarti dia short. Berarti terjadi kebocoran arus pada bagian spool. Nah, ini ya. Dengar ini bunyi. Kita sekarang cek pada bagian spool yang bagian sini. Nah, ya, langsung coba kita cek langsung yang lebih dekat lagi pada bagian soket, pada bagian spool ini ya. Bentar. Aduh. Nah. Gimana ini? Di sini ya. Nah, udah. Jadi nanti kalau dia bunyi berarti memang benar kita akan bongkar spoolnya. Berarti permasalahan untuk pengisian dia dari spool. Coba langsung gini aja ya. Ini kita tes dengan massa. Ini ya, satunya di sini, satunya dengan massa. Oke, dia nyambung dengan massa. Berarti bener-bener dia spoolnya dia yang short. Oke, satu lagi, semuanya ini. Nah, dia nyambung dengan massa. Ini ya, ini saya gabungkan di massa sini. Bagian dinamo ini kan massanya. Dia bunyi. Oke, berarti spoolnya terjadi masalah. Sekarang kita akan bongkar permasalahannya apa, ataukah dia gosong. Yang jelas dia short dengan bodi, sedangkan full wave dia nggak boleh bersinggungan dengan massa. Oke, langsung kita bongkar spoolnya ya. Oke teman-teman ya, untuk pada bagian spoolnya sudah kita bongkar dan barusan kita bongkar, belum kita bersihkan, cuman kita kasih tahu aja ya bahwasanya di sini bahwasanya untuk spoolnya dia ada 3 gulung. Ada 3 gulung dia yang gosong, ini yang parah dia bagian tengah. Oh jeng. Pada spoolnya dia gosong ya teman-teman ya, bisa diperhatikan. Nah, jadi yang paling parah yang tengah. Ini sudah mulai setengah dan ini sudah mulai juga ya, tapi dia yang paling parah di sini. Makanya dia tadi dia short dengan massa ya. Oke, jadi kita belum bisa menyimpulkan ini atau diganti atau digulung ya. Soalnya ini harganya ya 2,5 juta sampai 3 jutaan ini kalau yang originalnya. Lumayan harganya, lumayan agak mahal. Jadi nanti kita akan konsultasi sama yang punya motor mau digulung atau gimana juga belum tahu. Oke ya, harganya lumayan mahal. Jadi intinya udah positif ini dari spoolnya yang gosong. Kita akan buka lagi dan nanti apa yang akan kita kerjakan kita videokan kembali. Oke, kita konsultasi sama yang punya motor. Oke teman-teman ya, jadi di sini kita lanjut kembali untuk spoolnya. Akhirnya kita simpulkan kita gulung karena kenapa? Ini harganya yang originalnya sekitar 2.700.000-an. Dan saya sudah ngomong sama yang punya motor, katanya dia kalau harga segitu keberatan. Terus gimana caranya solusinya? Ya kita gulung. Oke ya teman-teman ya, kita gulung. Ini sesuai permintaan sama yang punya motor untuk pengiritan biaya karena originalnya 2.700.000-an dan di sini sudah kita belikan untuk apa ini? Kawatnya ya, untuk kawat tembaganya saya belikan 3,5 on karena yang bekasnya kita timbang itu sekitar 3,2 on dan di sini kita belikan 3,5 on biar ada selah lebihnya ya. Nah seperti itu. Oke teman-teman ya, ini
bentuknya seperti ini dalam penggulungan, seperti ini ya. Jadi selahnya dia dua-dua, putarnya ke kiri gini, kemudian kalau udah penuh 3 kali apa ya, eh, 3 tumpuk ini ya, sekitar lilitannya untuk satunya ini sekitar 45 sampai 48 lilitan. Jadi kalau udah penuh kita kesini lagi, selahnya dua, ini selah dua, terus ke sini putarnya ke kiri, kemudian kalau udah penuh 3 tumpuk lagi sekitar 45 sampai 48 lilitan, ke sini lagi selah dua lagi gini, terus seperti ini. Jadi seperti itu dulu ya, nanti kita lanjut kembali dalam penggulungannya. Oke teman-teman ya, untuk gulungan pertama udah selesai. Untuk gulungan yang pertama loh, karena ini kan 3 pas, dia terdapat 3 gulungan. Ini jadi di sini pada gulungan pertama ini adalah pangkalnya ya teman-teman ya. Pada pertama tadi bagian sini, ini adalah pangkalnya. Saya kasih tanda A1, dan ini adalah ujung. Ini adalah ujung dari gulungan yang pertama. Saya kasih tanda A2. Tujuannya apa? Biar kita enak nanti pada saat terakhirnya ya teman-teman ya. Nah, ini gulungan pertama, kita kasih tanda A1. Gulungan kedua yaitu A2. Kemudian setelah ini selesai dengan jarak 2 ini ya, jarak 2 ini, setiap 2 kita mulai lagi. Kita mulai sebelahnya sini ya teman-teman ya. Nah, sebelahnya sini. Ingat, gulungan pertama dia pada posisi pada bagian soket apa ini, kabelnya ini, bagian yang paling pinggir sendiri. Ini gulungan pertama. Kemudian sudah selesai gulungan yang kedua, kita kasih tanda B1, kemudian kita lilit ulang mulai dari sini sebelahnya ya. Nah, ini kan pas lurus pada bagian keluaran arus nanti ya, ini pada bagian ini sebelahnya. Nanti kalau udah selesai sebelahnya lagi. Kalau sudah selesai lilitan yang kedua, ini baru mulai lilitan yang kedua ya. Oke, jadi gitu aja, mulainya dari sini. Oke, kita lilit dulu, nggak usah kita videokan. Oke teman-teman ya, ini adalah gulungan yang pada bagian B pun udah selesai ya. Yang ini kan, yang awal gulungan ini kan terjadi pada 3 kali gulungan ya, yang tanpa kawat, tanpa putus ya, tembaga tanpa putus. Ini yang pertama pangkalnya kita kasih tanda yaitu A1 ya. Ini ujungnya A2. Terus ini kemudian gulungan yang kedua, pangkalnya kita kasih tanda B1 dan ujungnya kita kasih tanda B2. Oke, ini ya, seperti ini biar lebih enak nanti nyambungnya. Jadi tinggal 1 gulungan lagi teman-teman ya, yaitu nanti kita mulai pada bagian sini. Nah, kelihatan nggak? Bentar. Nah, sini ya. Bentar. Nah, nanti kita mulainya pada bagian sini ya. Tadi kan pertama ini. Nah, pada ini pertama gulungan, kedua ini, ketiga sini. Nah, ketiga sini kita gulung ngiri, kemudian sini, selah 2 lagi, selah 2 lagi, selah 2 lagi, selah 2 lagi. Nah, sampai sini. Nah, nanti untuk gulungan yang ketiga kita kasih tanda C1 ya, untuk yang pangkalnya. Oke, kita gulung ini karena kita potong-potong videonya ya, karena gulungan ini enggak sekaligus langsung selesai, karena saya mengerjakannya cuman pagi sebelum buka bengkel, ataupun sore ataupun malam setelah tutup bengkel. Karena gulung seperti ini kalau disambi dengan buka-buka bengkel ya repot teman-teman ya. Tentunya kita ngerjainnya sewaktu pas nggak buka bengkel. Oke teman-teman, kita lanjut nanti untuk gulungan yang bagian C. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Sekarang kita menuju ke gulungan yang ketiga ya. Bisa diperhatikan gulungan yang ketiga. Ini gulungan yang pertama ya, saya kasih tanda A1. Yang ini yang kedua yaitu B2. Sekarang ini sudah kita kasih tanda C1, yang ketiga yaitu C1. Jadi langsung saja untuk yang C1 gini ya. Nah, kan ini A1, B1, yang ini C1. Jadi gini, putarnya seperti
aslinya ya. Ini ke sini, nanti mutar ke kiri anunya, gulungnya. Ya, gini. Oke. Ini kita gulung mulai dari sini ya ke kiri gini. Nanti kan ada selahnya nih. Nah, nanti ke sini, 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 tinggal yang belum-belum ini. Ya, nanti ini pangkalnya saya tulis C1, nanti ujungnya menjadi C2. Oke, teman-teman ya. Jadi kita gulung dulu. Oke teman-teman ya, jadi proses penggulungannya yang 3 pas ya, ini sudah selesai. Berarti 3 pas, ini ada 3 gulungan ya, intinya seperti itu. Dan ini sekarang kita tinggal proses penyambungan. Jadi teman-teman bisa diperhatikan ini fungsinya ya buat apa fungsinya, ini saya kasih tanda ini biar lebih enak menjelaskannya gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, jadi ya ini kalau masalah ini mau dikasih soket yang mana kemana aja, ini sama aja 3 ini ya, basing, yang penting proses penyambungannya sama. Tapi ini saya menurut yang aslinya saja. Oke, di sini untuk soket pertama ya, ini untuk soket yang pinggir kanan ini padahal dibolak-balik sama saja, nggak masalah, cuman saya masangnya seperti ini. Ini B1 digandeng dengan A2 ya, bisa diperhatikan buat teman-teman. Nanti setelah itu kita lihat diagramnya seperti apa. Setelah ini kita gambar diagramnya ya. Oke, ingat B1 yaitu awalan gulungan kedua digabung dengan A2 yaitu akhiran gulungan yang pertama. Oke, langsung saja. B1, ingat-ingat B1 digabung dengan A2. Ini masuknya ke soket yang sebelah sini. Nah, yang ujung sini ya, kelihatan ya. Nih, ini nanti dikerok dulu, dipotong, lalu disolder. Jangan lupa dikerik. Kalau nggak dikerik, nanti nggak akan connect, ini nanti connectnya kurang ya. Oke, jadi nanti kita kerik, masalah penyolderan nggak akan kita videokan. Yang jelas seperti ini disambung nih, nanti dikerik semuanya. Dah, yang satu terselesaikan. Kemudian yang kedua, soket yang pinggir juga. Ini ya, ini. Duh, ngeblur. Bentar. Kelihatan nggak? Nah, ini B2 ya, digabung dengan C1, yaitu B2 adalah akhir gulungan yang kedua, sedangkan ini digabung dengan C1 yaitu awalan gulungan yang ketiga ya. Ingat, B2 dengan C1 itu digabung, dikerik, nanti dipotong, kemudian dimasukkan soket yang bagian sini. Ini adalah outputnya. Nah, yang bagian pinggir sama pinggir sudah gini ya. Nah, gini nanti disolder, dikerik dulu. Kemudian yang sekarang tinggal yang tengah. Ini nggak kelihatan, tak deketin dulu. Ini ya. Ini bagian yang tengah. A1 digabung dengan C2. A1 yaitu awalan gulungan pertama digabung dengan C2 yaitu akhiran dari gulungan yang ketiga. Ingat, A1 dengan C2 digabung. Ini masuknya soket yang paling tengah, gini. Nah, gini ya. Oke, ingat, bisa dipahami. Sekarang gini, untuk penjelasan lebih akhir, jadi ini, biar teman-teman biar enak. Ini saya videokan A1, maksud saya A2. Silahkan di screenshot ya teman-teman ya, biar nggak lupa. Di screenshot nggak apa-apa. A2 digabung B1, kemudian B2 digabung dengan C1, yang terakhir C2 digabung dengan A1. Screenshot. Oke, habis itu sudah. Nanti kita gini loh, intinya gini teman-teman. Ngeblur ya. Gini, intinya gini, kan ini ada 3 pas yaitu 3 gulungan. Sekarang kita lihat, kita gambar ibarat ini ya. Kelihatan nggak ini? Ini ibarat kita gambar 3 gulungan ya. Ini kan 3 gulungan.
Satu gulungan yang pertama, ini gulungan yang kedua, ya. Nah, ini gulungan yang ketiga. Ibarat seperti ini ya diagramnya. Ini A1. Ini A1 ya. A1 ujungnya kan A2. Kemudian ini gulungan yang kedua B1, ujungnya ini B2. Ini gulungan yang ketiga C1, ini ujungnya C2. Nah, kelihatan? Ini ibaratnya seperti ini ya. Jadi, kita koneksikan dengan rumusnya tadi. A2 digabung B1, kan seperti ini. Seret ke sini, ya, ini gandeng. Kemudian yang kedua B2 menjadi C1. B2 ujungnya ini ya menuju ke C1. Seret sini gabung. Ya. Kemudian yang terakhir C2 ke A1. C2 ini ujungnya ini ya ke A1. Berarti kembali lagi dia. Seret menuju sini. Jadi gulungan itu terus menyambung, nggak ada putusnya. Walaupun ketiga pas tadi putus, setelah kita sambung, kita gandeng-gandengkan, intinya seperti ini. Nah, jadi ini gambar jeleknya seperti ini, sambung menyambung menjadi satu, dan itulah Indonesia ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Oke, berarti permasalahan selesai. Ini semuanya yang 3 pas udah saya gandengkan di soket-soketnya. Kita tinggal solder, nggak kita videokan, dan kita nanti setelah kita pasang kita lihat hasilnya. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi hasil akhirnya spool yang setelah kita gulung kemarin, ini hasilnya seperti ini ya. Udah kita pasang, udah kita rapikan ya. Tinggal kita pasang di sini, nanti kita akan videokan kembali. Oke ya, tinggal kita pasang, nggak kita videokan. Oke teman-teman ya, untuk spool sudah kita pasang, air radiator sudah. Sekarang kita tinggal cek untuk pengisiannya ya teman-teman ya. Kita lihat di sini di baterainya di 11,9 volt. Coba kita hidupkan. Untuk pengisiannya mudah-mudahan normal. Kita starter ya. Untuk pengisian dia sudah menjadi di 13,8. Intinya di sini ada kenaikan voltase, yaitu pengisiannya udah normal. Oke ya, jadi ini permasalahan permasalahan dari spool yang gosong. Setelah kita gulung, alhamdulillah aman. Hemat yang tadinya 2,6 juta, spoolnya bisa terminimalisir. Oke ya. Jadi hasilnya udah beres. Videonya cukup sekian buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang udah melihat video kami, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan kami di Melia Motor.